Satu namanya malaikat korin, dua jin korin. Malaikat korin itu membisiki kebaikan, jin korin membisiki kejelekan. Pak Prabowo jangan sepelekan yang tua-tua, itu doanya dikabulkan. Rezeki dikurangi, wis tua, kesehatan dikurangi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda lewat hadis riwayat Imam Tirmidzi, sanadipun Abu Hurairah, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah wa darwatu sinamihi jihadun fi sabilillah. Pangkal perkara, amrun perkara, itu ada tiga. Pangkal perkara, pondasinya perkara kehidupan dunia akhirat itu ya. Perkara kehidupan dunia akhirat itu ada tiga. Rasul amri al-Islam, pangkal pondasinya adalah Islam. Ma huwal Islam? Antasyada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La Islam itu kuncinya pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pangkal pondasinya hidup dunia akhirat itu pertama adalah syahadat. Bagaikan rumah, bangunan rumah itu pondasinya adalah syahadat. Wa umuduhu as-shalah, tiangnya, penyangga, tiangnya, tembok-temboknya itu sholat. Wa darwatu sinamihi atau wadirwatu sinamihi jihadun fi sabilillah, dan atap puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Terus hidup dunia akhirat itu pondasinya adalah syahadat. Itu apa? Termaktub dalam rukun Islam. Jika syahadatnya baik, jika syahadatnya benar, maka akan berantai mempengaruhi sholat. Jika sholatnya baik dan benar, akan berantai kepada puasa, zakat dan haji. Syahadat itu pondasinya, Rasul amri, sholat itu tiang penyangganya, tembok-temboknya. Puasa, zakat, haji itu jihad. Puasa, zakat, haji itu jihad.
Syahadat itu nggak hanya sekali ketika dulu. Setiap kita sholat tuh asyhadu alla ilaha illallah, waktu tahiyat tuh lamun-lamun ditenani sungguh-sungguh kita sedang bersyahadat, itu pondasi hidup dunia akhirat. Tidak hanya sekali waktu, nggak hanya sekali waktu tadi manten dulu, Pak Naib, leres. Setiap kita sholat bersyahadat tuh jangan sampai betul fokus, harus khusyuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak hanya itu, ketika kita mendengar adzan asyhadu alla ilaha illallah, setelah adzan berkumandang, itu kita ikut menjawab. Kita sedang bertakrir, bersumpah tidak ada ilah, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Ilahku, Tuhanku hanya Allah semata-mata. Ujung rambut sampai kaki, kapanpun untuk Allah. Aku ingin menyembah Allah untuk Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku ittiba, ngikuti sunnah Rasul untuk Allah dan mengikuti Rasul. Waktu sholat asyhadu alla ilaha illallah, pas itu pulau dari Allah, dari sunnah kanjeng Nabi. Waktu adzan berkumandang syahadat, pulau dari Allah, dari sunnah kanjeng Nabi. Itu pondasinya hidup dunia akhirat. Jika syahadat itu baik dirawat, berpengaruh pada sholat. Mari kita memperbarui, kita belum terlambat. Kita saling watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, saling ingat mengingatkan. Betul nggih? Jangan sekali-kali ada adzan tega-teganya bicara nih loh. Nggih? Asyhadu alla ilaha illallah, kita menjawab di situ. Kalau kita menjawab, mengucapkan itu, pasti terpanggil segera ingin sholat. Pasti kita akan terpanggil segera ingin sholat. Enggak itu. Waktu tahiyat bagus, syahadat, akan berpengaruh pada yang lainnya. Itu pondasinya. Syahadat bagus, pengaruh pada sholat. Sholat bagus, pengaruh pada puasa, zakat, dan haji. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Efek sholat apa? Sholat itu mungkar apa? Bisa meningkatkan amal baik, meninggalkan perbuatan fahsya wal mungkar, maksiat dan dosa. Bu. Nah, kita bersyukur pagi ini mudah-mudahan efek dari syahadat yang baik, efek dari sholat yang baik, gitu Bu. Hujan bawa payung tuh Bu, nggak ada alasan hujan, gitu Bu. Gitu Bu, ada payung, ya. Ini jihad Bu, jihad. Jihad tidak harus berperang. Puasa tuh, masya Allah, zakat, sedekah itu jihad Bu. Kalau ada panggilan sedekah, jangan cemberut. Itu nikmat itu. Nikmat itu. Ada nasihat korban, syukur. Bahkan korban apa? Kita pengen tiap tahun berkorban, syariatnya tiap tahun. Nah kalau kita dah iya bismillah, insya Allah akan dikasih rezeki untuk berkorban ketimbang kita menolak. Korban, insya Allah dikasih rezeki, ucapan itu doa. Kalau kita bicara iya, bicara baik, datang kebaikan. Bicara jelek, datang kejelekan. Bicara nggak bisa, ya nggak bisa. Bicara bisa, ya bisa. Itu jihad Bu, butuh perjuangan. Sedekah, apalagi haji. Ibu, banyak orang berharta. Ibu, itu banyak orang yang berlimpah-limpah. Tapi haji, butuh jihad. Apa jihad itu? Bersungguh-sungguh berjuang-juang, berjuang di jalan Allah. Lah semuanya itu butuh ilmu. Yang kita mengaji ini Al-Quran dan Sunnah, kita ngaji butuh ilmu tentang begini. Maka kita bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pangkal perkara kehidupan tiga itu: syahadat, sholat, dan jihad fi sabilillah. Bapak Ibu, kita mengakhiri surah Al-Qamar, walaupun nanti gak rampung sekali, gak rampung nih. Itu kita bersyukur ini berada di
bulan-bulan mendekat haji, Bu. Bijang Rebu, besok Rebu, Rebu ya. Ini akad ya, akad Senin, Selasa, Rebu ya. Itu tanggal 1 Dzulhijjah, Bu. Oke, Rebu. Oke, mamin ayamin al amalu salihu fiha ahabba ilallah fiha min hadzal yaum ay ayamun asr. Tidak ada satu hari yang melebihi kebaikannya, ya Bu. Seluruh amal soleh apapun, amal soleh, sholat ya amal soleh, puasa amal soleh, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, oke. Di dalamnya yang dicintai ahabba ilallah, yang paling dicintai Allah, paling disukai Allah di hari itu adalah ayamun asr, ayamin asr, 10 hari awal Dzulhijjah. Bu, nggak ada hari, Bu, nggak ada hari yang paling disukai Allah dibanding hari lain untuk beramal soleh apa saja, Pak? Amal soleh apa saja? Nggak ada yang bisa melebihi dibanding dengan 10 hari awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Wakana Rasulullah SAW yasumu tis'a yaumal haji. Dan Rasulullah selalu berpuasa 9 hari, 9 hari, di bulan Dzulhijjah, termasuk tanggal 9-nya puasa Arafah. Tanggal 1 sampai 8 puasa, Masya Allah, Bu. Rasul selalu mengamalkan itu. Mari kita usikum wa nafsi, monggo jing besok Rebu. Itu enggak ada puasa yang melebihi hari-hari lain apapun kecuali 10 hari itu. 1 sampai 8 puasa, tanggal 9-nya apa? Puasa Arafah. Napa niku? Allah ampuni dosa-dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Wah, di 10 nih masih tambah lagi 10-nya apa? Kurban, udhiyah, ibadah kurban. Ibadah kurban itu istimewa, Bu. Kalau ibadah puasa 30 hari, itu berjuang tanda kemenangan melawan hawa nafsu, makan minum syahwat 1 bulan. Tapi kalau di Idul Kurban apa? Itu kemenangan berjuang melawan keserakahan, melawan ketamakan, melawan kebakhilan, melawan tamak rakus cinta dunia. Dikorbankan harta yang paling disukai adalah uang, adalah kambing, adalah sapi, itu karena dari uang. Dan harta yang paling disukai manusia adalah uang, gitu. Hartanya Ibrahim adalah Ismail. Harta yang paling kita sukai apa? Uang. Dikumpulkan membeli kambing, kita berjuang melawan nafsu keserakahan, nafsu tamak, nafsu bakhil, nafsu medit-meditil, diwujudkan dalam kurban. Apa yang ada istilahnya? Ibadah kurban itu bersamaan ibadah haji Arafah. Waktu tanggal 9, Ibu, sini mriki pun bodo, kan dulan sini. Siangnya terbitnya matahari kan dulan sini, kenapa nggih? Ibu, benjang Kamis tanggal 5 Juni, Ibu, saat kita
di sini sholat id jam 7, nggih. Teng mriko Arafah perjalanan, nggih, coba bayang nggih, Musdalifah menuju Mina. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Di saat mereka nanti sampai ke Mina pagi, sini jam 10 dombeleh korban. Korban kita berbarengan dengan para haji, mereka apa niku? Berarafah dan melempar jumrah. Maka orang yang ibadah haji tidak diwajibkan korban. Kita di sini berkorban, maka korban itu bareng-bareng sama orang ibadah haji. Bapak Ibu bersyukur nggih panjenengan ingkang sampun napa? Sampun kalau wingi bismillah napa korban, yang belum mari kita niati, mohon ya Allah semoga besok tahun depan dikasih rezeki bisa berkorban, namun menghindar itu bagian dari jihad. Kalau menghindar nggak dikasih rezeki untuk berkorban, benar nggih? Masya Allah, bersyukur. Oh, niku mukadimah nggih. Karena ini bulan haji niki. Semoga saudara kita yang ibadah haji diberi kelancaran, diberi kemudahan, nggih, keselamatan, berangkat selamat, pulang juga selamat. Tahun ini lebih mengerikan, toh Pak? Nggih, ngikuti nggih. Udah pisah suami istri, pesah aturan baru. Wah, itu semoga lancar ya. Niku semoga lancar, diberi keselamatan, bisa pulang selamat dan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Monggo. 47 nggih, monggo. Kita baca bersama-sama, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalam bil basar. Shadaqallahul adzim. Inna, saat temene sesungguhnya al mujrimina, orang-orang para pendosa, para durjana pendosa, orang-orang yang sudah mendarah daging melakukan perbuatan dosa. Di surah Al-Qamar sudah ada contohnya, sejak umatnya Nabi Nuh, sejak umatnya Nabi Hud, sejak umatnya Nabi Soleh, sampai umatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu semuanya mereka orang al-mujrimun, orang-orang yang sudah mendarah daging berbuat dosa. Dosa besar dilakoni, dosa kecil dilakoni, dosa kecil ya dilakoni, dosa besar dilakoni. Al-mujrimun, mujrim. Beda dengan mungdib, dari dzamban, mungdib. Nah, dzamban ini dosa-dosa yang masih artinya sok-sok terkadang dosa, terkadang sadar. Ini mboten. Mujrim niki udah dosanya tuh udah apa? Mendarah daging gitu loh. Saking saya sing bahasa Arab, ajroma yujrimu, ayo ijroman fawa mujrimun wadaka majrun, amarnya ijrim, la tarsim, ajroma. Jadi orang yang berbuat dosa
samun mendarah daging. Dan lah mereka nanti al-mujrimina mangga. Orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa mendarah daging itu fi dolalin mangga. Ya, mereka apa? Dalam dolalin, dalam kesesatan, ya, dunia, akhirat, wasu'ur mangga. Dan mereka itu apa? Akan ditempatkan su'ur sa'ir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang mujrim itu di dunia itu kesesatan yang sangat sesat, ya, sesat yang nyata, dan mereka nanti tempatnya di neraka selama-lamanya. Dan ini satu ayat ini, tapi tentang al-mujrimun, orang-orang yang dosanya sudah mendarah daging. Dari ajruma yujrimu tadi Mas, ya, itu dia sudah tidak ada, mereka sudah nggak ada ikatan, sudah putus hubungan pada Allah, sehingga perbuatan itu udah tidak bisa diukur dengan nilai, perbuatannya udah di luar dari norma, nilai, etika. Itu orang yang mujrim. Lah itu apa, Bu? Ternyata awal dari orang-orang mujrim itu, Bu, mungkin ada di surah Al-Mudaththir, mungkin ini awalnya orang-orang mujrim itu, Bu, kok ada manusia kok jadi wong mujrimun, mendarah daging dosa itu, asalnya apa gitu loh? Ada manusia kok mendarah daging berbuat dosa gitu loh, Bu. Paham? Nggak pernah sadar toh, Bu. Jadi mendarah daging kayak Fir'aun, kayak siapa gitu. Sampai hari kiamat akan ada Fir'aun. Sampai hari kiamat akan ada Qarun baru, Haman baru. Lah mereka semoga kita tidak, anak cucu kita tidak, Bu. Kenapa kok mendarah daging berbuat dosa sampai menjadi al-mujrimin, sampai menjadi al-mujrimun atau mujrim? Kenapa? Gitu. Ini mengambil dari Al-Imam Hasan Al-Basri dalam Risalatul Ikhlas. Ngeten, Bu. Penyebab dosa ini, tentang dosa ya. Kok dosa kok ngasih wong jadi mujrim mendarah daging, itu ada 6, Bu, penyebabnya tuh. Inna fasadal qalbi fi sitati asya. Penyebab hati manusia rusak. Penyebab hati at-taqwa hahuna. Semuanya kan di hati ya. Takwa ya di sini. Al-ithmu ma khafa fi nafsika. Dosa ya di sini, berkata-kata sih. Penyebab hati manusia rusak. Penyebab iman itu rusak ada 6. Penyebab hati manusia, penyebab iman manusia, kalbu manusia rusak itu penyebabnya ada 6. Sehingga lama-lama menjadi mujrim. Apa tadi? Orang yang mendarah daging berbuat dosa. Pertama apa? Awaluha, monggo. Yudhnibuna bi raja'it taubah. Awalnya mereka itu apa? Melakukan perbuatan dosa, kelingan dosa, tapi diulur menunda untuk taubat. Betul. Misalkan kalau ngajak Pak Parno ngerasani Pak Dasman, jadi kroso al-ithmu ma khafa fi nafsika, kroso jadi dosa itu berkata-kata di sini. Ning kalau terus mawon tak rasanane Pak Dasman iki. Pemikiran sok tobaté sok wae. Betul. Sok wae. Betul, awalnya itu perbuatan dosa dilakoni sesuai tambah dengan harapan sok tobat nak habis tua, sok tobat nak pensiun, Bu. Awalnya itu. Maka
kalau kita berbuat dosa itu, kita kan manusia dikasih Allah dua sahabat, satu namanya malaikat korin, dua jin korin. Malaikat korin itu membisiki kebaikan, jin korin membisiki kejelekan. Kalau ketika berbuat dosa itu malaikat korin membisiki loh, kroso tuh, entah krosonya tuh berapa persen, cek itu. Hanya kita mau bablas atau tidak, mau lanjut atau enggak. Itu tadi awalnya adalah menunda-nunda untuk berharap dengan taubat. Jadi kan Pak. Nah kalau kita berbuat dosa dan istighfar, paham betul? Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu lagi. Tututi istighfar. Astagfirullahaladzim. Iyyakum wadon. Islam itu halus Bu, ya. Ya. Istanibu katsiran minan dzan. Dari prasangka saja udah nggak boleh Bu. Prasangka buruk pun benangsal niku. Penyangka loh. Wah iki Bu Kaji Nur Kamsoni kok gelangi kromyong itu kong di ini persangka ya, persangka tadi gitu ya, nyangka saja nggak boleh Bu, udah nggak boleh tuh, padahal kalau menang wae, mau nyangka doang tuh Bu, Pak, saya diam saja, benar nggak dengar itu, betul dengar, nyangka udah nggak boleh, betapa indah halusnya Islam tuh, dan istighfar, apa betul Bu? Tapi perabot besar-besar. Itu awal pertama kali mengapa hati itu rusak, iman menjadi rusak, akidah menjadi rusak, awalnya itu. Yang kedua, wa ta'allamuna maka al-ilma wala yaf'alun. Mereka tuh belajar ilmu wala yaf'alun tetapi tidak mau mengamalkan. Belajar ilmu ora dilakoni gitu loh. Krungu bola-bali ora dilakoni gitu loh. Bu, itu penyebab yang kedua, hati rusak, iman rusak. Melanten ilmu apa? Harus niat mengamalkan. Sebab semampu lajeng ngamalke. Jangan menolak. Jangan menolak. Kayak kan boleh wis menolak. Pakai untuk menolak. Dapat ilmu apa? Niatkan untuk bisa mengamalkan. Dapat ilmu tapi orang lakoni gitu loh. Banyak lah Pak. Banyak loh, semua tahu korban itu apa? Tahu utama. Dan korban apa? Korban itu. Korban itu nyun sewu. Apa namanya? Mangka nalu saatun falam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mampu nggak mau korban, jangan dekati tempat sholat kami. Rasul diancam Rasul. Lah nak saiki diancam Rasul. Pada Rasul yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Rasul itu panutan kita. Rasul membenci kita. Ajeng teng pundi apa ini? Namun nanti di akhir jembatan lewat titian sirat kita mengharap Rasul Bu. Yang paling terakhir kita semua melewati titian sirat, kita merindukan berjumpa Rasul. Mohon dikasih syafaat beliau ya enggak? Nah kita dah ditolak, jangan dekati musola kami, tempat ibadah kami. Ajeng nyuwun bantuan sinten, minta syafaat siapa gitu loh. Gitu ya. Mampu itu gimana maksudnya? Mampu itu punya kelebihan rezeki yang tidak dimakan sehari-hari. Itu semua orang tahu tuh. Tapi nggak dilakoni. Tahu sholat wajib, jamaah itu wajib. Bagi laki-laki wajib di masjid, nggak dilakoni. Nah ibu sih sunat, ibu dapat banyak Bu, ibu nu. Kalau ibu-ibu, niku mbak-mbak ibu-ibu itu sholat masjid berjamaah dapat pahala banyak itu. 1 dapat pahala sholat wajib, 2 dapat pahala mengikuti suami yang suaminya masih, 3 dapat pahala sholat sunnah. Oke. Padahal ciri khas orang itu ibadahnya diterima seneng ngamalke amalan sunnah. Nah ibu-ibu seneng jamaah itu tandanya panjenengan imannya bertambah. Orang wajibnya saja. Memang ada hadis yang wajib nang onong kamar. Itu wajib tok niku jenengan. Salat teng kamar wajib saja. Teng masjid dapat apa? Pahala suami, dapat apa? Dapat sunnahnya. Ya, dapat lagi berjamaah 27 derajat.
Jadi belajar ilmu tapi nggak diamalkan, itu yang kedua penyebabnya. Yang ketiga, wa idza amilu maka la yukhlisun. Yang ketiga, kalau beramal tidak ikhlas. Kalau beramal nggak ikhlas. Apa ikhlas itu? Semata-mata karena Allah. Bu, ikhlas apa? Hanya semata-mata karena Allah, untuk Allah. Ikhlas bi. Apa ikhlas itu? Ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Kita tahu semuanya. Sholatku, ibadahku, uripku, matiku untuk Allah. Oke. Bu, Bapak Ibu. Tidak kalau sholat berjamaah kan nunggu teman, boleh konco, banyak atau tidak, itu belum karena Allah itu. Kalau karena Allah ya kayak tadi, ucan mangkat, bismillah, untuk Allah, inna sholati, untuk Allah, wa nusuki, untuk Allah, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Gini oke? Tak sholat kono gen konco akeh, sholat kene konco aku akeh. Ini untuk sana, untuk konco, bukan untuk Allah. Bu. Apa tuh Bu? Kalau mau sholat ya untuk Allah dulu, gitu loh. Jangan untuk mencari teman. Untuk cari teman urusannya lain. Nanti ya banyak cara, mantu sumbang, keseripan diparani, gitu oke. Untuk berteman ini urusan ibadah. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga, beramal tidak ikhlas. Sedekah tidak ikhlas, ibadah tidak ikhlas, apa ora ikhlas, apa jenis istri ngladeni suami ora ikhlas ya, suami ngasih nafkah istri tidak ikhlas, tidak, ini beramal nggak ikhlas. Ya Bu, apa betul Bu? Ikhlas kan sudah, kita udah umur segini aja Bu. Untuk siapa lagi Bu? Mau cara apa lagi kita tuh? Ya untuk Allah. Kalau tertarik nih, oleh Pak Menteri Agama, ini Pak Prof. Dr. Nasaruddin, Pak Menteri Agama waktu sambutan halal bihalal, ya, para purnawirawan, beliau mengatakan, Pak Menteri ini, Bapak Ibu jangan disepelekan orang-orang tua para pensiunan. Orang tua para pensiunan itu apa? Sehari-hari hidupnya untuk ngaji dan sholat, untuk berdoa. Doanya itu didengarkan yang di langit, begitu, Mang buka deh. Mang orang tua, orang pensiunan itu ciri khasnya yang ngaji kok. Wong tua pensiunan, lalu kerja udah puluhan tahun, senang-senang kemana-mana, rekreasi, piknik. Wah, dulu saya tuh waktu itu setahun 3 kali Bu, piknik tuh. Bu, udah katok, udah puas. Wes tua ini, yaudah ibadah, ngaji. Hitungannya didengar di langit, kata Pak Menteri Agama. Bukan betul-betul percaya tuh. Pak Prabowo jangan sepelekan yang tua-tua, mbah, buyut-buyut tuh. Mereka sehari-hari hanya ngaji, sore ngaji, itu doanya dikabulkan. Ya Pak, Masya Allah tuh. Ngerti Bu? Ya orang tua ngaji, rezeki dikurangi, wis tua aja. Kesehatan dikurangi Pak, dikurangi tuh, udah tua mau apa lagi? Nggak bisa. Cirene wong tua, wong pensiunan, apalagi wong purna yang ngaji, ibadah, kan tenan. Wah, Ali Muhammad Ali, wah, non aku masih muda ya. Aku masih muda, orang ibadah, sing tua-tua, sing tua-tua kan belum tua Pak, gitu. Ya nggak gitu. Anak pakai dalil yang itu, wasabun nasaf ibadatillah. Anak muda yang rajin beribadah itu apa? Dapat apa? Naungan Allah dunia akhirat itu. Oke. Paham? Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Makan rezeki nih Allah tapi ora tahu syukur. Maca bismillah we lali, maca hamdalah bar madang lali. Gitu nggih? Ora tahu syukur itu loh. Nggih. Padahal rezeki ra kudu makanan. Hirup nafas rezeki, melihat rezeki, mendengar niki rezeki, nggih. Betul gak nih? Jadi bisa mendengar rezeki, melihat rezeki, semuanya rezeki. Orang tahu syukur. Memakan rezekinya Allah, tetapi tidak pernah bersyukur. Itu sebab utamanya. Kalau nggak syukur ya udah ngelangak terus akhirnya, udah gelisah, ngeluh, udah gelisah,
ora tahu bahagia, ora tahu menikmati hidup tuh. Nggak pernah bersyukur, padahal di bawah kita banyak. Di bawah kita banyak. Gitu, okay? Yang lebih susah banyak. Betul nggak Pak? Terus ya. Jadi nomor 4, makan rizkinya Allah, orang nggak pernah bersyukur. Bu, kalau makan doanya digusui yang betul, Bu. Jangan belum doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana. Nak perlu diulangi ping 3. Barikana fi ma razaqtana wa qina. Diulangi ping 3. Khusuk. Boten pluk. Gitu, betul. Satu cara yang keempat, dinikmati. Tandanya mensyukuri, insyaallah. Gitu, Bu. Betul nggak? Wah, apalagi lidahnya nggak ada hambatan, giginya nggak ada hambatan, ususnya nggak ada hambatan, pedes, kecut, wani, gitu. Gitu. Wah, masya Allah itu Bapak Ibu. Nyaman, pedes ya masuk, kecut ya masuk, gitu, pahit ya masuk, hebat itu. Masya Allah nikmat itu. Yang ke berapa? 5. Wala yardauna bi qismatillah. Tidak ridho bikismah, pembagiannya dari Allah. Orang terima ing pandum, tidak ridho takdir pembagiannya dari Gusti Allah. Allah itu mengatur, Pak, sudah mengatur sedemikian rupa, gitu. Karepe menungso arep kabeh nikmate aku wae, tak pek dhewe, wong liya aja ngoten nggih. Aku keluargaku sing paling penak dhewe, penak tangga aja. Allah ngatur. Sing itu berhasil, ini enggak berhasil, ini berhasil, kurang berhasil. Gimana nggih? Terus betul, Bu. Stop manusia ada. Ini begini, diatur. Dibagi-bagi, orang terima ing pandum, nak cara Jawa, orang terima ing pandum. Nak cara Indonesia apa? Bahasa orang terima ing pandum itu apa, Bu? Tidak menerima apa? Jatahe ketetapan dari Allah. Gitu, Bu. Nggak bisa, masing-masing beda, Bu. Allah tuh Masya Allah. Penyakitnya podo, wetenge podo, obatnya beda. Nggih? Podo-podo mah, wetenge beda cing nggih. Pak, nggak sama di apa? Dibagi-bagi Allah. Kipasing ini, jatah ini, kodar ini. Banyak tak, nggih? Satu lagi, yang terakhir. Nggih. Wa yadfanuna monggo. Mau tahum wala yang tabirun. Nomor 4. Napa? Sering mengantarkan orang mati, sering takziah wong mati, sering mengubur orang mati, wala yang tabir, tetapi tidak pernah mengambil pelajaran. Layak membangga-banggakan kelompoknya. Nyolati ra gelem. Kowe bayang salat kono apa? Ngaji kono ngaji ora nyolati, nanti susah ada orang yang mau nyolati. Nah, kita sepakat ya, sing do ngaji mriki niku nonton keseripan sinten kemawon, ayo tek pertama nyolati dulu. Ya, Bu. Semoga kita dikasih usaha panjang ya, Bu nggih. Nggih. Padahal mati itu apa? Nasihat yang tidak berkata-kata. Nggih. Oke. Cukuplah mati itu sebagai peringatan. Cukuplah mati itu sebagai nasihat. Mati ini jadi nasihati kita. Kowe iki arep ngono kuwi. Kamu akan seperti itu. Itu awal muasalnya orang akhirnya menjadi mujrim. Mujrim apa? Pendosa. Mendarah daging dengan dosa. Dosa ki wis biasa-biasa saja. Itu namanya al-mujrimin. Ya seperti Fir'aun lah. Seperti Namrud lah. Oke, mendarah daging sudah, gitu ya. Umatnya Nabi Lot, iya, al-mujrim, dan itu sampai hari kiamat berlaku al-mujrim, orang-orang yang mendarah daging dosa, wis biasa dengan dosa. Awalnya itu pun biasa, kalau saya ngaji dilakoni, amun jangan didengar-dengar saja,
wis krungu, dijalankan. Perkara yang nglakoni itu sebatas kemampuan, kita sudah mengamalkan. Ini jangan sampai tidak mengamalkan. Ibu, oke, tuh. Terus yauma, monggo, yauma. Pada hari nanti, hari kiamat, yushabuna, monggo. Mereka diseret finnar, monggo. Di nerakanya Allah, ya. Ala wujuhim, monggo. Diseret di atas wajahnya. Berarti wajahnya di bawah, okay. Atasnya itu lainnya wajah. Berarti diwalik niki. Ala wujuhim, okay. Di atas wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, tubuh lainnya dibalik, diseret, okay. Diseret, diseret niki. Mereka diseret ke neraka, diwalik. Kepalanya di bawah. Siapa yang menyeret? Niki. Terus dia, siapa menyeret niku? Wonten surah Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyar. Nggih. Ma ashaban nari illa malaikah. Nggih. Sebelumnya alaiha tis'ata asyar. Apa? 19 apa? Malaikat-malaikat neraka, malaikat-malaikat Zabaniyah yang raksasa, ya, itu 19 dan pasukan-pasukan 19, ya, itu diseret aja, kepalanya di bawah, diseret, masih di waqulu, maka kulu dikatakan, diteriakin, dimarahin, ya. Masa, maka rasakan iki, rasakno sakor, neraka sakor iki. Apa betul? Rasakan di neraka ini. Al-mujrim seperti itu. Mula teng surah Sajadah ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, akhirnya mereka mereka mengerti, tahu siksa, mendengar, merasakan disiksa. Mereka apa? Hanya nih, Rabbana ya Allah, farji'na, pulangkan aku ke dunia ya Allah, pulangkan aku ya Allah ke dunia, na'mal solihan, aku pengen pulau badai, saya ingin mengamalkan amal soleh ya Allah, pulangkan. Digeret ora, rasakno kowe. Digeret, rasakno kowe. Pulang ya Allah, saya ke dunia tak amal soleh ya Allah, pulangkan. Hanya itu sahabatnya, surah Sajadah. Surah As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, amal soleh. Surah dunia sudah hancur, sudah kiamat, sudah habis, sudah telat. Itu orang al-mujrimun, Bu. Kita hati-hati, jangan sampai masuk neraka sakor bersama orang-orang al-mujrim, hati-hati jangan sampai kita besok jadi masukkan di neraka sakor bersama orang-orang mujrimun, di surah Al-Mudaththir ingatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Besok orang-orang penduduk surga, kita mudah-mudahan di surga, itu mencari, bertanya anil mujrimin, di wong-wong sing mujrimin kaya orang-orang waktu di dunia mereka nggak mau sholat itu mana ya, waktu sholat menteles saja itu mana ya, waktu adzan mentolo saja itu mana ya, waktu sedekah minjab-minjab itu mana ya, kon ngaji klepat itu mana ya, anilun. Bu, itu anil muslimin. Bu, kita bertanya, endi kaya? Jadi
kita insya Allah di surga, wa jannati yatasal, di surga bertanya anil mujrimin, di mana ya itu orang-orang preman-preman itu mana ya, sing kelompok itu mana ya, ya. Betul. Kita yang tanya anil mujrimin, mana orang-orang pendosa itu ya. Betul. Nah, ternyata apa? Malaikat itu di sana di neraka sakor. Kok sakor lah? Lalu kita bertanya, masalah kakum fi sakor. Ternyata ada yang diantara itu keluarga kita, ada yang saudara kita. Aduh ya Allah, ada teman kita. Masalah kakum fi sakor. Kenapa kamu kok di neraka sakor? Kue malah nokono masalah kakum fi sakor. Kenapa kamu di situ? Apa tuh? Terus ternyata siapa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, aku dulu tidak mau sholat, tidak pernah mau sholat. Walam naku nut'imul miskin, ya. Dan aku dhisik kon ora gelem sedekah kanggo wong miskin, ora gelem zakat, ora gelem sedekah, ora gelem. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, aku seneng bicara yang sia-sia, bicara dosa bersama orang-orang yang bicara dosa, seneng ngrumpi dosa. Bu. Terus wa kunna nukadzibu biyaumiddin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan aku tidak pernah percaya akhirat, aku nggak percaya kubur, nggak percaya surga, nggak percaya neraka. Bu, itu sebabnya. Bu. Itu orang mujrimin. Nah, kita jangan sampai besok diri kita, keluarga kita saling mengingatkan, saling mengingatkan. Semoga diri kita, keluarga kita selamat dari neraka sakor. Kumpul karo wong mujrim min wajib, kumpul karo Fir'aun, kumpul karo Haman, kumpul karo Abu Lahab, kumpul karo Abu Jahal, kumpul karo Qarun loh. Betul loh. Bu, kita pengen masuk surga ashabul yamin, ya, syukur ashabikun, ya, surga itu penyebabnya, masya Allah. Oke, maka betul panjenengan Bapak Ibu, korban itu disyariatkan di samping untuk dirinya, keluarganya, nulung keluarga yang sudah meninggal. Kalau kasihan suaminya dulu nggak ibadah, katut ke untuk dirinya dan untuk yang sudah meninggal, katut ke teng mriku. Tentu Pak Eko nggih, gitu. Ini Pak Eko nggih. Lho, Pak Eko korban ya, Pak? Masa Pak Eko niku korban. Atas nama kan juga orang tuanya. Kasihan. Oke, Bu. Itu tadi, Pak, fi jannati yatasalun anil mujrimin. Loh, kenapa kamu di situ? Kan kasihan juga. Kasihan. Katut ke orang tua nih, katut ke keluarganya. Tulis. Ya Bu, termasuk sehingga ya Bu Munir tuh juga Mas Nugroho juga tulis kok, almarhum Pak Munir juga. Pak, boleh katut ke dirinya, keluarganya dan orang tua yang sudah tiada dan meninggal. Betul ya Bu? Oh, masya Allah, niki al-mujrimun, jangan sampai kita masuk sakor, neraka sakor. Besok penjelasannya lagi. Sakor tuh kok ngopo, wah ngeri, masya Allah, masuk mengerikan nih. Jangan ngasih ya, wah. Mulai kita saling menasihati. Kita tuh tidak ingin mencari nama. Mohon lah, kita ngaji, kalau kita betul wong politik enggak pengen jadi apa, enggak, ya pengen ngaji bareng-bareng ngeten iki. Enggak pengen jadi presiden, jadi wakil presiden mboten, nggih. Ayo saling mengingatkan seperti ini. Manusia itu tempat salah dan lupa, dan kita saling mengingatkan. Ngoten Pak nggih, waktunya mboten nyandak. Dados mijang dipun lajengaken, dilanjutkan yang akan datang sampai masa sakor, rasakanlah sakor ini. Bapak Ibu, ngoten nggih. Mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Dilanjutkan insyaallah pekan depan.
Makaten Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan bacaan kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.